Waalaikumsalam. Seperti kata Iki kursinya jeglak kok. habis gelap. Gue sing larang gurune. Ganti. Pak Abdul Aziz. Iki kursinya ki piye to ki jek jene iki? Ora apa-apa, men. Aku dilang kecil kangen. Wong sing popo ya. Yuk kita mulai. Oke. Cek, uwer. Coba start streaming. Di Facebooknya Pak Ajes kan ya? Nggih. Videonya apa nggone sama nggone sama apa mek ngene. Tak mek ngene. Anakne, Abdul Aziz. Yo wes. Oh, Kang Aziz deh saiki. Yo no. Ojo atu-atu Oke. Ya iki lho. Urung mlebu Facebook kok. Udah masuk. Lho kok Belum, aku aku belum Facebooknya lihat. Pak Aziz urung. Belum lihat. Coba. Ntar lagi kita Apa mulai video? ya. Wes ya? Sampun, Belum. Kakak. Urung ya. Aku belum lihat. Aku belum lihat Sampun. di Facebooknya. Di apa namanya? Di refresh coba di Facebook. Ya di Facebook aku lihat tapi live yang siang tadi bukan yang barusan. Kok? Lho kok wes? Berarti aku mau Sampun. mangan kok kita dong. Semuanya. Oke, kalau gitu Kan guyu kekel. kalau sama Mbak Laras nggak bisa, nggak guyang-guyang. Wes. Oke, kita mulai ya ngobrol malam hari ini. Ngobrol berempat. Pak Aziz, Ya siap. Mbak Laras, Mbak Rumi. Ya siap. Oke. Nah, di manis-manis nih. Lek mesem. Laras sih loh. Baiklah, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, teman-teman, kita jumpa lagi ya malam hari ini di Beber UKM edisi Zoom. Belajar dan berbagi usaha kreatif mandiri. Luar biasa sekali kita di hari yang spesial ya. Hari ini tanggal 21 April. Sudah pada tahu semua kan 21 April itu hari apa? Hari apa Mbak Laras, Mbak Rumi? Hari Kartini. 100. Hari Nanti hadiahnya Kartini. diambil di rumahnya Kang Aziz. Hadiahnya duren. Iya. Oke. Hadiahnya masker ya. Masker. Hadiahnya boleh. duren. Baik, nah teman-teman yang malam hari ini juga sudah stay di depan laptop atau HP menyimak live streaming yang malam hari ini juga disiarkan langsung melalui Facebooknya Kang Aziz. Monggo nanti juga bisa nimbrung diskusi bareng sama kita bertiga ya. Ya berempat deh malam hari ini. Dan tentu saja dengan tema yang sangat menarik di tengah peluang di balik wabah, siapa saja bisa ekspor tanpa ribet. Nah, jadi malam hari ini saya kedatangan Kartini masa kini muda, sukses luar biasa, manis-manis, cakep-cakep. Alhamdulillah. Selamat ulang Amin. tahun lagi. Dari Kartini, Mbak Lars, Mbak Rumi. Sip, buat Mbak juga. Ada Kartini, ada Kartono. Kartono kita malam hari ini Kang Aziz. Ya, selamat dari Kartini Mbak Chandra, Mbak Laras, sama Mbak Arumi. Terima kasih Kang Terima kasih, Aziz. Yang saya tahu semuanya pegiat-pegiat kegiatan sosial kemasyarakatan semua. Mbak Chandra ahli IT, Mbak Laras jago semuanya, jago persoalan, Alhamdulillah. jago bisnis, terus semuanya. Mbak Arumi juga itu pinter tulis, ya toh.
Pak Chandra. Nulis status. Nulis status pintar, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, malam hari ini ada Mbak Laraswati yang belum mengenal, barangkali ada gitu ya. Beliau ini ex-PMI. Wah, sebenarnya ada Mbak Laras dan Mbak Arumi, dua-duanya PMI ya. PMI itu apa? Ini yang belum tahu, PMI adalah pekerja migran Indonesia, dan mereka berdua ini sempat hidup di luar negeri, di mana mereka aktif beraktivitas di sana. Selain itu juga mereka sangat berbakat nih keduanya. Mbak Laras ini saya bisa bilang sebagai seniman juga, atau pinter nyanyi, pinter kayak puisi, penulis juga seperti yang disampaikan Kang Haji tadi, dan hari ini aktif ini ya sebagai pengusaha mebel, kemudian juga aktif ekspedisi produk-produk ke luar negeri, ekspor juga. Wah, luar biasa banget, keren banget. Terima kasih. Kemudian juga ada Mbak Rumi. Beliau ini juga seperti yang saya sampaikan tadi, ex-PMI Singapura, pernah di Singapura dan Hong Kong ya Mbak ya. Iya benar. Kemudian menjadi kontributor majalah-majalah di Hong Kong, nulis juga nih hobinya. Pernah juara taekwondo. Waduh, bisa olahraga Mbak ya? Lumayan Mbak, kalau Lumayan nggak juga. males. Dan saat ini posisi ada di Indonesia menjadi pengusaha rengginang. Wah, mereknya Ya. Petro. Keren Petro banget Super. ya. Petro apa Mbak? Petro Super. Petro Super. Oke, baik. Kemudian yang satu lagi yang sudah sangat familiar sekali wajahnya, Kang Aziz, pegiat ekonomi desa. Halo. Malam Oh, hari. biasa tahu menghadapi tiga superwoman ini. 3 Kartini dan 1 Kartono. Baiklah. Dan malam hari ini ketiga-tiganya kabar baik ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah, kita ngobrol santai aja ya, berkaitan dengan aktivitas teman-teman, di mana ini juga berkaitan dengan peluang-peluang hari ini yang bisa kita ambil, di mana posisi kita, situasinya ini di tengah pandemi yang melumpuhkan banyak lini usaha nih Mbak. Teman-teman banyak yang mengeluh kesulitan meningkatkan omset, bahkan turun drastis hari ini. Tapi ternyata ada peluang di balik wabah. Siapa saja bisa ekspor tanpa ribet. Saya ke Mbak Arumi dulu. Sepakat nggak sih kalau misalkan kita ambil tema itu? Siapa saja bisa ekspor tanpa ribet. Kalau menurut pengalaman Mbak Arumi seperti apa? Sepakat sih Mbak, sebenarnya tanpa ribet itu dengan ada syaratnya tanpa ribet jika kita tahu jalannya. Jadi sebenarnya semua saja berpotensi untuk menjual produk mereka ke pasar luar negeri. Nah saat ini kan kendala utamanya adalah link untuk ke sana. Nah ketika link itu sudah ketemu, ketika sudah ditemukan jalannya, sebenarnya nggak seribet apa yang kita bayangkan sebelumnya gitu. Saya sangat sepakat ketika kita sudah menemukan jalannya, kita survei produk-produk apa saja atau produk UKM apa saja yang dibutuhkan pasar di luar negeri, teman-teman kita yang berada di luar negeri, ya udah itu semua orang berpotensi untuk mengekspor produknya. Semua orang bisa melakukan itu. Oh ya, ngomong-ngomong sebelum kita lebih jauh lagi menceritakan orang-orang yang butuhkan, seperti orang-orang yang butuh yang mereka butuhkan di luar negeri dengan produk-produk itu seperti apa saja. Saya pengen tahu dulu nih Mbak Arumi, pulang ke Indonesia ini tahun berapa? Dari Hong Kong atau dari Singapura? Nah, bisa diceritakan. Pernah kedua tempat berarti ya? Nah, saya di Hong Kong itu mulai tahun 2005 sampai tahun 2015, jadi cuma 10 tahun. Terus di Indonesia sekitar 8 bulan, saya ke Singapura. Di Singapura 4 tahun. Terus saya baru pulang tanggal 19 Maret kemarin, jadi masih 1 bulan ini di rumah. Saya anyar Grace ternyata ya. Masih baru selesai masa karantina. Oh gitu. Berarti pulang ke Indonesia ini posisinya kita sudah kondisi pandemi seperti ini ya Mbak ya? Saya pulangnya dari Thailand justru. Waktu itu kebetulan pas traveling ke Thailand, jadi ketika tanggal 9 Maret itu ada himbauan dari Menteri Luar Negeri untuk segera pulang bagi pemegang visa turis di luar negeri. Jadi saya tanggal 19 langsung pulang dan karantina mandiri di rumah. Oh gitu. Nah, Mbak Arumi si anyar Grace sih pulang ke Indonesia. Kalau Mbak Laras gimana Mbak, pengalaman aktivitas di luar negeri seperti apa? Aktivitas di luar negeri itu
itu luar biasa. Luar biasa Yang ya. jelas kalau bagi saya sendiri, saat di luar negeri itu seperti kawah Candra di Muko. Oh ngono Mbak. Saat di luar negeri ya, saat di luar negeri itulah diri saya digembleng, belajar banyak hal, menguatkan mental, menguatkan apa ya, semuanya. Yang jelas mental, yang pasti mental. Itu adalah modal untuk kita bertarung di Indonesia. Begitu pulang wis dadi Gatot Kaca sampean ya. Iya. Baik. Oh ya, ini kan Hari Kartini. Ini saya pengen nunjukin ke teman-teman semuanya nih satu video yang menarik. Mbak tolong di anoknya video nih. Sebelum ke Kang Aziz ya Kang ya, kita nonton video dulu sebentar nggih. Kita nonton video dulu. Ini teman-teman yang aktif berkarya di Kabupaten Blitar nih. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Dengan adanya program Blitar Unggul, yaitu pembuatan 100.000 masker, hal ini tentunya membuka lapangan kerja bagi ibu rumah tangga seperti saya. Saya yakin pandemi ini akan segera berakhir. Seperti kata Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Nah, itu tadi aktivitas yang bisa kita lihat teman-teman. Kang Aziz, boleh dong berkomentar terkait dengan video yang barusan kita perlihatkan ke teman-teman tadi? Malah belum lihat deh. Loh, terus aku piye ngene iki, Pak? Nggak lihat, saya nggak lihat. Oh, ngoten. Saya lihat gini, karena kan topiknya ini soal betapa harus kita lagi mati kutu ya. Betul. Kalau misalnya pemerintah tidak membeli produk kita juga nggak laku, tapi kemampuan usaha juga mungkin terbatas. Terus kemudian puasa, besok menghadapi puasa kurang seminggu, yang biasanya 3 bulan sebelum puasa itu biasanya stoknya itu sudah berton-ton pipe, kerupuk, sekarang ada stok. Terus kemudian puasa besok kayaknya juga pasar sangat lesu, yang laku mungkin masih banyak sih peluang-peluang yang bisa kita masukin, yang biasanya di restoran, di rumah makan sekarang semua murah, harganya juga nggak bisa mahal lagi, harus putar otak, harus antaran ke rumah. Terus kemudian ini semuanya kan hal-hal yang kita hadapi sekarang ini. Jadi teman-teman UKM saya pikir semuanya juga merasakan hal seperti itu. Terus kemudian fakta yang sesungguhnya di yang bekerja di luar negeri. Ibu itu dono, PDE penasaran. Di Mbak Arumi sendiri kalau di Hongkong, kalau lagi hari Minggu di PSBB itu kan semua orang Blitar, orang Malang itu ada juga menurut data dari teman-teman di kementerian itu 180 orang yang ada di luar negeri, yang di Hongkong saja. Yang di Singapura 113.000 mereka yang bekerja di sana. Kita itu semuanya di situ hampir teman-teman kita sudah kita bekerja di Hongkong masih belum. Ya, saya tertarik nanti malah kita dulu tapi nanti kita bahas dulu soal bagaimana mudahnya kirim barang. Betul. Kalau saya salah, saya bertanya Mbak Laras, penjual bakso masih bisa kirim nggak? Masih. Halo Mbak Laras. Penjual bakso. Masih. Ya masih. Halo Mbak Laras. Masih. Kita masih ekspor bakso. Halo.
Masih 1 minggu Ya, berapa kilo masih. kira-kira? Kalau Berapa? untuk kuotanya memang menurun hampir 50% ya. Sekarang karena di sana juga TKI banyak yang nggak libur. Jadi setiap minggu tuh banyak yang nggak libur. Jadi POSBB itu kabarnya sekarang jadi lebih sepi gitu. Cuman masih ada Pak. Kuotanya itu sekitar 2 minggu sekali, Ya. masih setengah ton Mas. Masih setengah ton per 2 minggu Ya, ya. tapi iya per 2 minggu. Nah, artinya ini fakta betapa sebenarnya kita bisa ekspor dari Blitar ya, bukan dari Surabaya, dari Blitar ke Hong Kong itu lewat Mbak Laras per 2 minggu 500 kilo. Itu banyak loh Pak, 500 kilo Pak Chandra. Nah itu bisa caranya bagaimana, nanti bisa konsultasi sama Mbak Laras. Asalkan kita punya produk yang di lidah teman-teman. Kalau kan segmen kita ini kan kita yang bekerja di luar negeri 113.000 sama 180.000 itu banyak. Makanya kalau kita punya produk yang menarik, ya yang bisa dilakukan, dikirim, kan orang tuh selalu kangen dengan masyarakat Indonesia. Kita kaya loh, ragam kekayaan kita itu luar biasa. Nah, misalnya saya sendiri melalui LPNO, Lembaga Perekonomian NO, saat ini kirim produk-produk yang jumlahnya cukup banyak, ada sekitar 70 varian produk yang sudah dikirim, semuanya dari Blitar. Itu satu yang awalnya tidak mungkin. Nah, kalau Mbak Laras itu kan kontainer ya, ongkos kirimnya jauh lebih murah, cuma kalau Mbak Laras, jadi kalau kirim hari Kamis ya, Kamis atau Rabu? Kirim. Untuk saat ini tuh jadwalnya masih molah-malih Pak, karena pesawatnya juga terbatas sekali. Kemarin minggu lalu itu kita berangkat hari Jumat, hari Minggu siang sudah sampai, sudah bisa diambil. Jadi konfirmasi dulu ya. Iya. Sekarang semua bisa ya, belum frozen aja bisa. Kingkong frozen juga bisa. Kemudian jengkol, jengkol juga bisa diekspor. Nah, semua bisa melalui pesawat. Cuma kan nanti lebih lanjut nonton aja ke Mbak Laras ya. Itu semua bisa dilakukan dan tidak harus menunggu lama. Asalkan kita punya dana di sana. Itu produk yang kira-kira ada itu bisa dilakukan. Itu Mbak Chandra. Jadi di balik semua kesulitan kita masih ada celah. Meskipun kondisi malah menurun, terang aja semua terbatas pagebluk itu dimanapun kita terlibat. Saya pikir itu Mbak Chandra. Jadi arah sini usahanya kan PDC. Nah, itu sudah lama usaha mengirimkannya dari perintahnya dapur yang di rumah suruh kerja dan dari dikirimkan. Semua cerdas. Remote ya. Remote. CCTV bisa dipasang di rumah, bisa kontrol, bisa bohong. Jadi kamu lagi apa kerja? Silakan Mbak. Yang jelas peluang ini bisa terbuka, apalagi nanti tidak hanya ke Hong Kong, ke Singapura, bisa ke Malaysia. Di Malaysia itu 2 juta warga negara Indonesia bekerja di sana. Coba 2 juta baru di Malaysia, belum di Arab Saudi. Yang Arab Saudi itu yang banyak kirim justru dari teman-teman kita yang dari Madura, itu semua dikirim. Luar biasa ya. Ya, maksud saya di Blitar ini banyaklah program yang bisa dikerjakan, bisa. Halo Pak Bonali, Assalamualaikum. Silakan. Iya. Inceng. Silakan Mbak Chandra. Bonali itu kawan. Iya. Suaminya Mbak Laras. Suaminya Mbak Laras. Mbak Arumi. Ya. Namanya silakan Mbak Chandra. Oke, terima kasih. Itu gambaran yang memang
bagus sekali ya untuk kita sebenarnya teman-teman para UKM yang ada di Kabupaten Blitar. Nah ini loh kesempatan kita untuk mencari menggali lagi sebenarnya apa sih produk-produk yang bisa kita manfaatkan untuk bertahan di kondisi seperti ini gitu. Kalau saya pengen ke Mbak Arumi dulu nih Mbak. Sebenarnya dari pengalaman Mbak Arumi berada di Hong Kong sama Singapura, teman-teman itu butuh produk-produk seperti apa aja sih yang kira-kira bisa kita penuhi kebutuhan mereka, kan banyak banget tuh tadi jumlahnya. Oke, aku kasih gambaran gitu aja sekilas ya Mbak ya. Contohnya karena gini, teman-teman itu sedang berada di tanah rantau, di mana itu bukan tanah kelahirannya, bukan kampung halamannya. Jadi kerinduan kami teman-teman dari Indonesia ini akan makanan-makanan atau jajanan-jajanan khas negara kami sendiri itu mengebu-ngebu berkali-kali lipat ketika kita ada di kampung. Contoh, yang namanya tiwul itu kalau di kampung saya tersia-sia Mbak, tersia-sia tuh tiwul. Kalau di Hong Kong, di Singapura, jadi produk mahal, jadi rebutan, jadi produk mahal. Saya kalau pulang pergi ke Singapura, satu koper itu isinya titipan, jasa titipan, buka jasa titipan. Ada jasa titipan, teman-teman saya kena e-charge 20% gitu, karena memang ini saya kan ya bikin bisnis lah ya, terus terang saja nih, karena saya nggak mungkin cuma ngisi there for free, itu nggak mungkin. Nah jadi saya bawa itu ya ikan asin, ya tiwul, ya aneka kerupuk udang, terasi itu saya ngalahin bantu teman-teman goreng dari rumah. Karena mereka kalau tak bawakan terasi mentah, kalau goreng di rumah majikannya nanti aromanya kemana-mana. Dan saya mikir, ya wes Mbak, tak goreng nih, tapi harganya segini, mau. Yang penting gue sudah tinggal ngulek, tinggal make. Nah itu sebenarnya hal-hal kecil yang bisa jadi peluang pasar. Nah sebenarnya jadi pelaku usaha ini kita belajar bersama-sama ya Mbak. Saya juga masih belajar dan teman-teman itu sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah hal-hal yang mengingatkan mereka akan kampung halamannya. Nah, terus sambal pecel, aneka sambal kalengan itu justru malah laris karena apa? Itu sangat mudah untuk ditaruh di kulkas dan waktu-waktu mereka makan ya wis tinggal nasi sama sambal itu lebih simpel karena teman-teman di luar negeri itu tidak punya banyak waktu untuk dirinya sendiri karena beban pekerjaan yang lumayan berat. Jadi kalau produk-produk makanan itu saya rasa yang jauh lebih simpel, jauh lebih bukan hanya instan tapi lebih gimana ya Mbak, hemat waktu kayak aneka sambal, aneka kerupuk yang simpel bikinnya. Seperti itu tiwul pun tiwul instan karena nggak mungkin kan mereka ngolah dengan olahan yang sama seperti di kampung. Jadi itu kan sebenarnya bisa untuk peluang-peluang teman-teman menciptakan produk-produk yang mana sangat dibutuhkan oleh teman-teman di luar negeri gitu. Bahkan kemarin itu saya kirim ke Singapura itu beberapa bungkus jamu Mbak, jamu bentuk serbuk. Jadi kayak jamu jahe, kunyit serbuk yang sudah ada campuran gulanya, jadi tinggal seduh gitu. Jadi teman-teman merasa lebih oke, di sana banyak kayak produk-produk kayak vitamin atau untuk mendoping, tapi yang namanya orang Jawa itu tetap marem kalau minum jamu gitu. Empon. Nah, itulah bahwa saya optimis bahwa produk kita itu nggak bisa terkalahkan dengan produk-produk di luar negeri. Teman-teman itu walaupun hidup di luar negeri, kalau makan bareng-bareng dengan lauk ikan asin itu tetap merasakan enak. Saking kangen sama rumah itu tadi. Iya, saking kangen dengan rumah. Jadi apa yang dibutuhkan teman-teman di luar negeri itu adalah produk-produk yang sebenarnya tidak jauh dari apa yang pernah mereka temukan sebelum mereka ke luar negeri gitu. Jadi produk-produk desa, makanan-makanan jajan-jajan lawas-lawas gitu, itu malah saya rasa, mengapa saya memproduksi rengginan? Rengginan itu kan salah satu jajanan yang sebenarnya di dunia diremehkan gitu. Bahkan kalau orang kalau pas lebaran buka kaleng biskuit isinya rengginan langsung kayak kena prank gitu loh. Betul. Iya kayak kena prank. Nah sekarang justru rengginan itu teman-teman luar negeri kayak kangen nih gitu. Rengginannya Petruk. Ya. Rengginan Petruk tadi loh Mbak. Rengginan Petruk. Pernah coba lihat. Mbak suka kan? Mana? Terus ini
Saya selalu sediakan rengginang Petro. Wah, Hore. ditambah Enak, gurih, renyah. Wah, makasih loh Mbak Laura. Nah, aku jadi penasaran. juga, nah Gimana, rengginang Mbak? itu juga Mbak gini, jadi kan teman-teman kalau di Hong Kong, di Singapura kadang pengen ngemil, pengen pulang dari libur bawa cemilan yang ringan-ringan gitu, dan mungkin mereka sudah bosan dengan snack-snack sana, snack-snack luar negeri sana, tapi produk-produk dari kota kecil seperti Blitar, seperti kota itu justru semakin dirindukan oleh teman-teman. Jadi apa yang mereka butuhkan ya itu ya produk-produk lokal itu gitu sih Mbak. Kalau menurut saya sejauh pengamatan saya ya nggak beda jauh dengan di Hong Kong, di Singapura, teman-teman di Malaysia itu toko bisa dititeni. Kalau naik MRT ada anak libur bawa kerupuk dan aneka kerupuk, berarti itu PMI, pekerja dari Indonesia. Oh gitu. Jadi gitu. Jadi sebenarnya peluang itu sejak dulu memang ada, tapi kan karena nggak banyak yang tahu jalannya gitu. Dan saya merasa beruntung sekali karena sama Pak Aziz diarahkan ini loh harapan Nggak pernah kan aku nggak pernah. diarahkan lele orang aku masa tahu jalannya. Ya kita diarahkan sama-sama untuk sukses bareng-bareng. Iya. Dipaksa pulang juga nggak kemarin itu, Mbak? Ya. Iya. Dipaksa pulang, wis muli ae usahane. Enggak sih, tapi memang kemarin itu memang planningnya memang harus pulang. Jadi saya nggak mungkin di luar negeri terus, dan saya berpikir kalau saya pulang saya harus punya sesuatu untuk saya jalankan sehingga saya bisa produksi apapun itu, dan saya bisa maksudnya nggak gimana ya Mbak, nggak baru kerja terus nganggur terus uang tidak muter atau stuck gitu aja sih. Jadi saya ya memang rencananya memang pulang kemarin itu. Ya, menarik sekali nih. Berarti rengginan Petro ini menjadi salah satu aktivitas yang difokuskan Mbak Arumi hari ini ya? Untuk hari ini ya, dan baru-baru ini juga buka untuk kecil-kecilan, tetapi sekali lagi kan ini tadi temanya bagaimana cara bertahan di tengah wabah pandemi ini kan. Baru-baru ini saya buka itu sambal cumi, jadi saya melayani catering sambal cumi. Itu dipasarkan di lokalan Blitar sini juga atau atau untuk sementara di lokal, karena saya belum menemukan kemasan yang bagus untuk untuk jangka lama untuk dikirim ke beberapa daerah. Ini permintaan di beberapa daerah ada teman-teman yang minta kirimi. Cuma saya belum berani karena saya belum pengemasannya saya belum perfect. Jadi ini masih tahap uji coba saja. Iya. Nah, karena kan seperti yang kita tahu permintaan pasar untuk produk UKM apapun itu seperti yang sudah Pak Aziz tadi sampaikan di awal, kita mengalami penurunan, dan saya nggak mungkin hanya bergantung pada satu produk. Jadi ya bisa dibilang saya putar otak bagaimana kita bisa survive gitu. Tapi sebenarnya ini saya pengen melompat ke Kang Aziz nih. Sebenarnya teman-teman itu kita ada mengalami penurunan kirim ke luar negeri, tapi sebenarnya permintaannya itu menurun juga apa enggak kira-kira. Sementara kan kebutuhan sehari-hari gini Bu. Kalau menurut Kang Aziz gimana? Menurut pengamatan Kang Aziz teman-teman yang ada di luar negeri ini? Ya Mbak Chandra, bagaimanapun namanya permintaan itu kondisi, misalnya kalau kita konsentrasi di Hong Kong barusan ada demonstrasi berbulan-bulan yang tidak selesai-selesai. Ada persoalan politik itu juga menjadi persoalan utama. Kemudian tiba-tiba ada wabah corona ini, itu juga sangat berpengaruh. Tetapi tetap yang namanya kebutuhan pokok itu akan makan, akan cemilan-cemilan. Orang Jawa itu kan begini Mbak Chandra. Orang Ambon kalau nggak makan ikan sehari saja itu istilahnya mati. Kalau orang Jawa nggak makan kerupuk itu mati. Artinya ini anekdot yang sebenarnya, coba Mbak Chandra pergi ke suatu daerah itu aja, nggak usah luar negeri, ke daerah pedalaman di Papua gitu. Tiba-tiba kita tuh bingung sekali rasanya kerupuk uyel, itu pasti. Jadi orang Jawa, orang Indonesia itu, orang Jawa itu khususnya orang Blitar itu di mana-mana itu selalu ngangeni
kerupuk. Nah, bagaimana dengan 180.000 orang yang bekerja di Hongkong misalnya, atau 130 atau yang di Malaysia, itu mereka pasti kangen dengan kerupuk. Ini artinya kita bisa sih membantu masyarakat itu. Kerupuk yang paling bagus itu sebenarnya kalau tidak salah yang paling laku itu kerupuk selain uyel itu adalah kerupuk udang. Itu harganya cukup mahal ya. Kerupuk udang itu kan cukup mahal. Itu sebenarnya diproduksi bisa sebenarnya kita UKM di produksi kerupuk udang, tapi tidak ini yang produksi kerupuk udang. Malah Mbak, apa sekarang yang terjadi penurunan itu apa? Misalnya Mbak Laras kan tahu dari yang tahu apa saja, mudah-mudahan tidak dirahasiakan ya. Coba tanya Mbak. Monggo, Mbak Laras gimana Mbak itu? Apa itu yang boleh dikirim dan yang tidak boleh dikirim apa saja? Kalau Mbak Laras kan pakai pesawat, atau artinya kirim dari sini hari Rabu atau hari Kamis sampai sana hari Sabtu, artinya makanan harus frozen kan gitu. Jadi apa saja itu bisa dilakukan gitu. Jadi apa saja yang dilarang, apa saja yang boleh, dan sekarang yang paling hit apa? Jangan ngomong daster ya. Yang dilarang kirim ya. Nah, apa saja? Yang nggak boleh dikirim itu di meja kerja saya udah satu les. Nah, yang dilarang dikirim itu adalah rokok sejenis rokok. Hah? Meja kerjanya kayak apa sih? Saya penasaran. Ini ya dasteran terus. Ya kita stres terus. Terus yang nggak boleh dikirim itu adalah barang yang dangerous. Jadi segala macam baterai atau alkohol atau kalau rokok itu jelas nggak bisa karena biaya cukainya mahal ya. Terus yang mudah terbakar seperti baterai. Terus hairspray itu kan bisa meledak juga toh. Terus durian, sesuatu yang berbau menyengat itu juga tidak boleh. Oke. Itu saja. Cairan? Kalau cairan kalau madu itu masih bisa. Oh, madu bisa. Kalau ya kosmetik seperti toner itu juga masih bisa. Oke. Berarti yang paling kenceng. Yang paling kenceng ya itu tadi kerupuk rambak, kerupuk udang, rengginang, terus sambal, aneka sambal itu banyak kok yang kirim. Setiap minggu itu pasti ada yang kirim. Kalau yang berbau-bau fashion gitu Mbak, jilbab, daster, nopo, ada juga gitu? Jilbab, terus gamis-gamis, terus ada tas, itu ada juga. Jadi mereka dikirim ke sini lewat kurir lokal, nanti dari sini baru kita proses untuk ke luar negeri. Oke. Larang pora Mbak biayane? Nggak mahal. Yang jelas kalau menurut saya nggak mahal sih. Kalau untuk Hongkong sekitar 60.000 sekilo. Sekitar kalau dirupiahkan, cuman untuk Hongkong itu kan bayar di sana. Jadi kalau Singapura itu 90.000, kalau Taiwan itu 120. Itu kalau Taiwan diantar sampai rumah, diantar sampai ke alamat. Gitu ya. Wah, itu beberapa contoh produk dan biaya kirimnya. Agak delay ya. Halo? Iya. Halo ya. Iya, oke, agak delay nih. Baik. Jadi kalau misalkan hari ini teman-teman punya ide-ide atau produk-produk yang tadi seperti yang disampaikan Mbak Arumi, nyoba nih bikin produk baru, tapi ternyata masih belum berani dibawa ke luar negeri karena beberapa hal. Nah, kalau menurut Mbak Larasati sebenarnya apa aja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan biar produk kita itu bisa diterima di luar negeri? Kalau untuk produk kita agar bisa diterima di luar negeri itu yang pasti harus selera Nusantara. Jadi
misalkan sambal ya sambal yang sambal asli sih seperti kita bikin sambal di sini gitu loh. Kalau kita bikin sambal di sana cabenya itu sudah tidak sama, jadi rasanya tidak sama. Jadi kalau misalkan kita bikin produk sambal ya usahakan seperti kita bikin sambal rumahan. Ada teman saya itu bikin produk blendi kacang seriwet, itu juga lumayan laku. Tapi dikeringkan, terus nggak tahu dia prosesnya seperti apa. Tapi saya lihat itu sampai sini sudah sangat kering, packagingnya juga bagus, melalui proses sterilisasi juga, jadi bisa awet sampai kalau nggak salah 1 minggu. Kalau apa namanya proses kirim misalkan ke Hong Kong, kemudian ke Singapura, itu berapa lama sih Mbak bisa sampai benar-benar sampai di sana? Iya, kalau Hong Kong itu kisaran 3 atau 4 hari, Singapura juga sama 3 atau 4 hari. 4 hari lah, 4 hari nah. Paling lama 5 hari udah sampai kalau Singapura. Sampai tempat, sampai rumah. Sampai di tempat, sampai di rumah 3 sampai 4 hari. Jadi ya lumayan nggak terlalu lama ya, nggak sampai seminggu. Iya, nggak sampai. Oke. Terus ini nih yang menarik adalah Mbak siapa namanya, Mbak Laras, Mbak Arumi tadi itu pulang ke Indonesia, pokoknya di Indonesia itu harus berdikari gitu kan, punya aktivitas yang bisa dijalankan sehingga bisa bertahan, apalagi di situasi seperti hari ini. Kiat-kiat bisa bertahan gitu kan, itu seperti apa sih? ADW nang luar negeri kulino nyekel duit gede loh ya. Katanya begitu, bener nggak sih? Terus di Indonesia kita harus memulai sesuatu yang baru. Kalau dari Mbak Arumi dulu deh, tips-tipsnya seperti apa? Kalau saya itu kiat yang pertama dan utama itu tahan izin, gitu. Jadi orang itu banyak yang gengsi setelah menerima gaji dolar, terus ujuk-ujuk misalnya kasarannya jualan ala kadarnya atau jualan apapun, merintis itu kan pasti dari bawah, Mbak, dari sulitnya dulu. Itu banyak yang gengsi, banyak yang nggak telaten gitu. Nah, supaya bisa bertahan ya kita jangan gengsi dan harus telaten, dan manajemen keuangan itu yang sangat penting karena sejauh pengamatan saya banyak teman-teman yang di luar negeri itu cukup lama tetapi kemudian hasilnya itu teralokasikan ke hal-hal yang konsumtif yang tidak produktif dan menghasilkan penghasilan lain, maksudnya hedonis gitu, sangat konsumtif, dan pada akhirnya itu hanya sesaat dan kesulitan lagi kemudian. Nah, kalau untuk bertahan ya itu tadi, jadi jangan malu untuk memulai karena usaha yang baik dan bagus itu bukan usaha apa, tetapi bagaimana kita tidak malu untuk memulai apapun itu. Saya dulu pulang dari Hong Kong segera, jadi usaha rengginang Petruk Super ini saya mulai sejak tahun 2012. Saya pulang dari Hong Kong itu, ini boleh ya Mbak, saya share pengalaman bukannya saya memulai usaha ini. Jadi saya pulang dari Hong Kong, saya dengan adik saya itu di rumah tahun 2000, saya mulainya sejak tahun 2012, tetapi saya mulai dari jauh. Saat itu ibu saya yang bikin, terus saya cuma bantu memasarkan dari jauh gitu. Ada pengenalan lah, masih pengenalan marketing dari jauh. Kemudian tahun 2015 saya putuskan untuk pulang terus dari Hong Kong pulang ke Indonesia untuk memulai usaha rengginang itu. Saya sales dari toko ke toko, dari saya promosikan dari teman ke teman gitu-gitu. Terus bahkan ada yang bilang bahwa atau mulai ke Hong Kong dolarnya oke kok gur dadi bakul rengginang gitu. Jadi itu pasti akan ada dimanapun bagi seorang pengusaha, sebuah cibiran, sebuah kata-kata untuk mengdownkan itu ada, tetapi jangan putus asa. Terus maju, terus kerja, abaikan itu tadi. Optimisme itu harus ditempatkan di puncak teratas dari misi-misi kita. Jadi optimisme dan jangan malu dan tetap lakukan, tetap maju terus. Nah, sampai akhirnya sampai saat ini produk saya tetap berjalan meskipun kita tahu kita mengalami kesulitan saat ini yang saya rasa tidak hanya di Petruk Super tapi di semua lini, dan itu wajar. Nah, bagaimana kiat supaya kita bisa survive, yaitu tadi Mbak,
Jadi begitu pulang dari luar negeri atau bahkan jauh sebelum kita pulang ke tanah air, kita harus planning. Apa sih yang harus nanti kita bisa kerjakan ketika kita di rumah? Karena menurut saya survive yang sesungguhnya itu adalah survive di negara saya sendiri. Ketika saya di negara orang, saya under the contract. Saya tentu saja saya mendapat gaji karena saya sudah dikontrak. Tapi ketika saya pulang, siapa yang akan mengontrak saya? Kita harus itu planning jauh-jauh hari. Kontrak 2 tahun. Nah, 2 tahun ini nanti bisa untuk bertahan berapa lama di rumah dan apa yang harus kita lakukan di rumah. Ini kan adalah planning jangka panjang, long term planning. Jadi ketika kita memulai kontrak itu tadi, ini 5 bulan ini nanti aku ambil motor, terus it's okay ambil motor, tapi dengan motor itu nanti apa yang Anda bisa lakukan sehingga motor ini nanti bisa menghasilkan uang untuk Anda ketika Anda sudah di rumah forever, gitu. Bagi saya survive atau perjuangan sesungguhnya itu adalah ketika saya pulang, karena kemarin di Singapura saya masih memegang dolar, masih ada yang dijagakan, bulan depan aku dapat gaji, tetapi sekarang saya enggak, gitu. Jadi, nah, ketika saat ini, kondisi saya saat ini harus sudah saya pikirkan 1 atau 2 tahun sebelumnya, atau bahkan jauh dari sebelumnya. Nah, saya juga berharap teman-teman yang lain juga seperti itu, teman-teman yang saat ini masih di luar negeri, teman-teman yang saat ini masih under the contract, so saya harap mereka juga paling tidak punya planning jangka panjang dan jangan malu untuk memulai usaha apapun itu, tetap semangat, optimis, jangan hiraukan kata-kata yang cuma membuat down gitu. Tetap maju saja. Mulai usaha itu bertahan dan maju. Gitu sih kalau saya pribadi. Ya, ini Gitu aja. tips buat teman-teman yang hari ini posisinya juga masih berada di negaranya orang. Kalau dari Mbak Laras kayak gimana, Mbak? Jangan takut untuk pulang, jangan takut untuk memulai usaha di rumah, pasti ada jalan. Optimis saja, pasti ada jalan. Nah, itu menarik sekali Mbak Arumi. Gimana Mbak Laras? Kalau saya ini sebenarnya orangnya slow sih ya, orangnya slow, mengalir saja. Dan kayaknya juga nggak punya cita-cita untuk balik lagi ya? Enggak, karena sudah nggak laku. Oh, ngoten. Sudah tuir saya ini, sudah tuir. Enggak lah, aku was overweight lah. Oh, overweight. Gawe daster ae. Lah ngemil terus. Yang jelas itulah, fondasi paling awal adalah mental. Dan mental itu kita pelajari saat di luar negeri itu memang. Saat di luar negeri itu kita paling digembleng itu adalah mental. Itu sangat berguna di sini. Jadi kita sudah nggak ngerumpi juga nggak pernah. Jadi pasti ada bedanya lah. Jadi pasti ada bedanya. Kita terbiasa di sana kerja dengan sistematis, cepat dan segala macam. Di sini kalau diterapkan itu ya luar biasa. Jadi kita nggak pernah lagi ngerumpi, nggak pernah lagi nonggo ya istilahnya ya. Jadi kita fokus mengalir usaha apa saja. Meskipun saya sendiri dulu awalnya jualan mie ayam, rombongnya saya beli dari Kang Aziz. Jualan mie ayam, terus jualan kerupuk rambak, saya goreng kerupuk rambak itu, saya goreng. Wajahnya dikasih sama Kang Aziz, makanya saya sangat berterima kasih sama Kang Aziz. Ya, wajan sama kompor itu begitu saya pulang saya langsung dikasih wajan sama kompor. Terus dibilang begini, kamu tak kasih wajan sama kompor, dadekno duit gitu. Ya itu tantangan buat saya. Oke, dan jadi mulai dari sana ya jatuh bangun, akhirnya lama-lama kita menemukan satu kalau saya sendiri sih percaya sama Titi Wanci. Kalau masalah rezeki itu kita wajib berusaha, tapi memang semuanya itu ada waktunya ya toh. Jadi ketika saya fokus ke usaha ekspedisi, terus sama suami diajak usaha lagi mebel, alhamdulillah berjalan sampai. Jadi memang ya dukungan keluarga itu sangat penting. Dukungan keluarga, support dari keluarga, teman-teman itu sangat penting dan saya menghargai mereka semua. Tanpa mereka, apalah diri saya.
support dari yang memaksa untuk pulang juga ya. Iya. Iya. Makanya saya itu sangat berhutang utang rasa. Kalau kata Mbak Judo Tejo itu kan, saya sangat berhutang rasa dengan ibu saya, anak-anak saya, suami, Kang Aziz itu, dan utang rasa ini tidak akan pernah terbayar. Yang saya bayar cuma pemikirannya, ototnya. Tapi utang rasa ini saya tidak akan pernah terbayar. Kan gitu. Laras, Dalam. ekspor impor bukan untuk bicara ini ya, untuk promo bukan. Mbak Tata, Mbak Laras ya. Boleh monggo. Saya tertarik sama usaha mebelnya Mbak Laras. Mbak Laras Ya. itu jualnya mebelnya itu kayu berkualitas dari Jepara. Dia ambil sendiri, naik mobil, kemudian kadang-kadang gambar-gambar yang lucu, Iya. tidur di aspal, perjalanan Betul itu. sama teman-teman. Saya ingin tanya itu pembelinya dalam 1 bulan berapa mebel dari Jepara itu? Kalau saya, Pak, sistemnya itu karena saya belum punya outlet, belum punya toko, jadi alhamdulillah saya mempunyai teman-teman yang baik. Jadi mereka, Mbak, bikinkan saya ini, bikinkan saya dipan, kursi segala macam. Jadi saya sistemnya PO. Jadi jadi saya ada tukang di Jepara. Itu Pak, saya minta model ini, saya minta model ini. Kalau sudah selesai, saya ambil satu pickup itu sama suami. Biasanya kita berangkat sendiri. Terus kita garap finishing di sini gitu. Jadi kalau untuk penjualan dalam 1 bulan berapa ya? Saya nggak pernah ngitung ya. Tapi alhamdulillah untuk bulan ini pesanan sudah full. Sudah full gimana? Iya. Halo Pak, bagaimana? Maksudnya full gimana? Maksudnya full itu untuk harapan tukang saya sampai Lebaran, insya Allah tetap masih ada. Gitu. Oh, jadi yang pesen itu dari Hongkong, dari Korea, dari Taiwan, Betul. Mbak Laras. Jadi Mbak Laras itu ekspedisi juga kirim barang dari sini dikirim ke semua negara. Betul. Mbak Arumi. Terus kemudian yang dari sana beli mebel Mbak Laras juga. Ino Jawa. Udah oke loh Pak. Bukan seperti itu. Jadi seperti ini. Kita itu sistemnya adalah saling percaya. Memang harus amanah ya, karena kita belum pernah bertatap muka, tapi kita sudah sedekat itu, ya toh. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mempercayai saya di sini untuk menggarap mebel dan segala macam. Itu saya sangat berterima kasih. Termasuk Mbak Arumi itu luar biasa. Pertama kali saya jualan, pertama kali kita suami satu belajar finishing, itu yang membeli kursinya adalah Mbak Arumi. Masih coreng-coreng nggak karuan. Terus waktu saya ke sana, aduh garapan kita yang pertama tuh kok kayak gini. Saya ambil pulang, saya servis ulang. Karena untuk pertama dulu kan kita masih manual ya, masih belajar bagaimana. Kalau sekarang kan udah pinter ya, udah naik kelas. Alat-alat juga makin lengkap. Terus kita ngerti, kita cari ilmu dari Jepara itu bagaimana ya kan. Jadi sekarang udah pinter, sudah garapannya udah halus, sudah bagus, sudah cantik. Nah jadi punyanya Mbak Arumi itu kita ambil, kita bawa pulang, kita servis. Harga berlipat. Enggak, ini ada beberapa, termasuk Mbak Arumi, ada lagi yang punya saya itu Krisik, teman saya Krisik itu kursinya awal-awal dulu kita usaha, dia juga beli, dia percaya sama kita, alhamdulillah. Tapi saya tahu sekarang kalau saya melihat produk saya awal itu isin gitu. Jadi aduh kok seperti ini ya gitu kan. Makanya kita ambil, kita servis dan itu gratis. Luar biasa. Jadi servis sih, kita mengutamakan servis. Kalian kasih minta nomor teleponnya Mbak Anu biar disebutkan untuk promosi kalian. Ayo, monggo. Ini bisa jadi ajang promosi juga ini ya. Gak apa-apa, monggo. Karena kan itu kebutuhan teman-teman juga ya kan. Iya benar. Mbak Laras. Jadi kalau Ya, saya teman-teman dulu ya. kalau misalkan teman-teman pengen memanfaatkan jasanya jenengan, terus pengen konsultasi juga soal ekspor tadi juga. Nah, ya, oke. Kalau untuk nomor WhatsApp itu gimana, saya sebutin langsung aja ya? Oke. 0896
54173392. Kalau mau cari alamat saya itu ada di Google Map, klik saja Indo Express 1, itu nanti komplit, sudah ada nomornya, sudah ada nomor rumah, jalan komplit, tinggal klik sampai sini. Indo Express 1, Jalan Kaliwatu nomor 5, Google Map. Menarik sekali. Kan? Kalau dari jenengan gimana Pak? Buat kiat-kiat nih, buat teman-teman yang hari ini posisinya masih Nggak adil kalau nggak kita kasih Kartini satunya. Baru nih silakan nomor teleponnya. Kalau saya pelanggan. Oh gitu. Saya masih menggunakan nomor, kalau WhatsApp ya saya masih belum ganti, jadi karena masih di rumah 1 bulan, saya masih menggunakan nomor lama plus Produknya apa 65. sih? Produknya Produknya lebih tewel. produknya itu Petro Super, Ranggina, Ranggina. Bumbu Tewel, sama sambal cumi. Kopinya enak. Kopinya Iya, juga kopi enak mas- banget. Loh, enak kopi Kopinya bareng. digalau ke sana. Iya, kopi kreweng. Digalau Ya itu ke tadi loh Mbak, jadi sana. saya ada jualan macam-macam, apapun yang bisa dijual. Harganya berapa Mbak Rumi? Kasih tahu aja yang boleh order. Gimana? Nomornya Mbak Arumi. Oh, nomor HP ya, plus 65 9448 1402. Oh, oke, masih nomor sana ya. Iya, tapi bisa di WhatsApp. Kalau WhatsApp tetap itu, Mbak. Jadi Mbak Chandra, saya ingin menyampaikan bahwa bukan berarti kita itu teman-teman yang bekerja kita di sana hanya jadi konsumen, tidak sebenarnya. Betul. Kalau konsep yang kita berikan itu sebenarnya adalah konsep segoro. Bagaimana yang coba sekarang kalau saya tanya lagi di Singapura atau di Hong Kong, teman-teman saya tanya, kamu budget belanja produk Indonesia berapa? Rata-rata hampir per minggu 300.000. Rata-rata itu kalau Mbak banyak dari itulah. Untuk lipstick aja nggak boleh lah beli di sana itu di Indonesia. Jadi misalnya beli kerupuk, beli kipe, beli dan sebagainya itu sekitar 300.000 kalau jajan itu 1 bulan bisa anggap aja 500.000 1 bulan kita anggap jajan. Kalau dikalikan 50.000 itu angkanya cukup fantastis. Itu sekitar 50-60 miliar itu beli produk-produk jajan Indonesia. 1 kontainer kalau di Singapura cuma 200-300 juta. Itu berarti produk kita itu bisa diterima di sana. Saya lupa tadi tanya, produk Indonesia yang paling disukai warga negara Hong Kong apa? Mbak Laras apa Mbak? Yang disukai apa? Ranggina cocok nggak? Suka nggak? Kalau Ranggina juga cocok. majikan saya cocok. Sama kerupuk udang. Mereka kerupuk udang itu namanya mereka sebut ada bahasa Kantonisnya tuh kalau mereka traveling ke Indonesia itu oleh-olehnya kerupuk udang. Kerupuk udang ya, itu yang menjadi yang menjadi andalan ya. Artinya peluang kita itu sangat besar, tidak hanya saudara kita, saudara kita aja kalau satu kontainer itu ada banyak 300 juta, kalau belanja mereka itu sekitar dikumpulkan akumulatifnya itu 180 ribu dikalikan itu cukup besar. Hanya Mbak Laras nanti bakso tadi itu dalam kondisi krisis ya, ini dalam kondisi krisis itu masih setiap 2 minggu masih 500 kilo. Itu besar sekali. Artinya kita masih bisa masuk misalnya gurami beku, terus kemudian lele beku, terus kemudian angor beku, Dendi beku. Ini kan masalah teknis saja, soal kemasan. Saya janji soal kemasan memang belum tidak ada mesin yang karena dari masih bukan lain itu, saya masih belum bisa. Dan saya yakin nanti untuk soal belajar soal bagaimana ekspor itu saya bilang sudah belajar sama Mbak Laras. Mbak Laras oke lah, welcome pasti kamu ngirim saya ke sini atau gini aja deh, saya bantu jualin gitu. Mbak Laras jago jualin. Untungnya sedikit Mbak Laras, tapi yang penting volumenya banyak gitu. Mungkin begitu lah. Mbak Laras juga artinya apa? Peluang kita itu besar, cuma enaknya itu apa sih jualan ke sana itu baik dengan kontainer maupun dengan lewat jasa kargo yang itu
itu pembayarannya cash, kalau nggak cash jangan dikirim. Nggak ada apa, nggak ada apa, saling percaya lah, karena produk-produk kita bisa diterima. Jadi untuk UKM Blitar itu sebenarnya kan banyak peluangnya. 80% produk-produk apa namanya Jawa, luar Jawa, utamanya di Indonesia Timur, itu semua produk dari Pulau Jawa. Nah, itu kan kesempatan kita. Blitar ini produk apa saja, bahan-bahannya bisa dilakukan. Yang perlu adalah akses pasar. Yang ekspor nanti bisa konsultasi sama Mbak Rumi, bisa sama Mbak Laras, sekaligus mengirimkannya. Oh, pengiriman di Mbak Laras gratis kan? Ya, gratis kalau ke Hongkong. Ya, Oh, Gratis ke rumahnya Mbak Laras ya. cuma ngirim. Kalau misalnya Mbak Laras, sambat, nggak enak, enak kan? Jadi, nah ini peluang ini silahkan ditanyakan kepada Mbak Laras, telepon nanti Mbak Ami. Mereka nggak takut bertanya, karena yakin banyak hal. Nanti kalau